Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Kurniawan Bakari, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan memaparkan makalah yang berjudul mitokondria, respirasi aerob dan anaerob. Pengertian mitokondria. Mitokondria adalah salah satu organel yang ada di dalam sel, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi pada sel pada makhluk hidup. Mitokondria juga mempunyai ruang intermembran atau ruang di antara kedua membran tersebut. Ruangan ini memiliki ukuran yang relatif sempit serta selektif. Membran bagian luar pada organel mitokondria tidak dapat dilalui oleh molekul yang memiliki ukuran kecil dan juga tidak bisa dilalui oleh protein maupun molekul yang memiliki ukuran cukup besar. Struktur mitokondria. Struktur mitokondria ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama membran bagian dalam, membran bagian luar, krista, ruang antar membran, dan matriks. Fungsi mitokondria yaitu ada beberapa. Pertama, menjaga konsentrasi ion kalsium dan membantu sel-sel untuk mencapai fungsi masing-masing dengan menjadi sebagai tangki penyimpan ion kalsium. Pada sel-sel hati mitokondria mempunyai enzim yang berfungsi untuk mendetoksifikasi amonia dan mengendalikan berbagai siklus pada sel, membantu pembangunan bagian-bagian tertentu dari hormon seperti estrogen dan testosteron, membantu proses kematian pada sel-sel tertentu seperti sel yang tidak diperlukan memiliki jumlah terlalu banyak. Proses kematian tersebut dikenal dengan sebutan apoptosis, mengawasi jalannya proses diferensiasi, pertumbuhan dan perkembangan pada sel, pengubahan energi potensial seperti glukosa dan lain sebagainya. Pengertian respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob dan anaerob merupakan tahapan penting pada kehidupan makhluk hidup, sebab respirasi merupakan suatu proses untuk menghasilkan energi yang didapatkan melalui tahapan pemecahan glukosa. Yaitu ada dua pengertian resepsi aerob dan aerob. Yang pertama, pengertian aerob merupakan suatu proses perubahan glukosa menjadi energi yang membutuhkan oksigen atau O2 dalam jumlah cukup banyak. Energi yang dihasilkan akan sangat berguna untuk kelancaran tugas reguler makhluk hidup demi mempertahankan hidupnya. Pengertian respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah kebalikan dari aerob. Dikatakan demikian karena proses pemecahan glukosa dalam tubuh makhluk hidup untuk dijadikan energi tidak memerlukan oksigen sama sekali. Kelebihan respirasi aerob dan anaerob. Pada tiap tahapan, kedua proses ini memiliki kelebihan masing-masing yang dimiliki. Kekurangan respirasi aerob adalah diperlukan oksigen dalam jumlah yang sangat besar dengan tahapan cukup lama. Ada 4 tahapan rumit yang perlu dilalui untuk menghasilkan energi sebesar 38 ATP. Sedangkan respirasi anaerob mempunyai kekurangan pada jumlah energi yang dihasilkan jika dibandingkan dengan energi hasil proses aerob, yaitu hanya sebesar 2 ATP setiap kali siklus respirasi terjadi. Tahapan proses dan rumusan respirasi. Adapun beberapa tahapan yang cukup panjang pada setiap jenis respirasi yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Namun, proses respirasi aerob diketahui memiliki tahapan yang lebih kompleks dibanding respirasi anaerob beserta rumusannya. Proses respirasi terdiri dari 4 tahapan melalui dari glikolisis yang terdiri dari tahapan resiapan dan tahapan oksidasi. Setelah itu, tahapan yang kedua adalah proses dekarboksilasi dan oksidatif asam privat.
Hasil respirasi aerob dan anaerob, yaitu ada dua bagian. Yang pertama, energi pada setiap proses. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, energi utama yang dihasilkan pada proses respirasi aerob sebesar 38 ATP yang kemudian berubah menjadi 36 ATP. Hal ini terjadi karena adanya pengurungan energi untuk keperluan transport elektron. Sementara respirasi anaerob hanya menghasilkan energi sebesar 2 ATP. Yang kedua, hasil sampingan pada setiap proses. Dari semua tahapan yang dilalui, respirasi aerob mempunyai hasil sampingan berupa karbon dioksida atau CO2 dan air. Tentu saja hal ini sudah pasti berada dengan proses respirasi anaerob yang tidak bisa memecah glukosa secara sempurna. Oleh karena itu, akibatnya akan terbentuk suatu ikatan dengan zat lain, seperti misalnya zat asam. Kesimpulannya, mitokondria adalah organel yang digunakan untuk memproduksi energi dalam bentuk ATP untuk kelangsungan hidup sel. Mitokondria adalah tempat di mana fungsi respirasi pada makhluk hidup berlangsung. Struktur mitokondria memiliki dua lapisan membran yang terdiri dari lapisan membran luar dan lapisan membran dalam. Respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Baiklah, itu pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.